Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Saludin bersama rekan saya yang bernama Rudi Hermawan. Kami akan menjelaskan mengenai materi Qawaidul Al-Fiqhiyah umum bagian 2 yang mana mencakupi 12 kaidah. Adapun kaidah yang akan dibahas yaitu yang pertama saya akan membahas 6 kaidah dan 6 kaidah selanjutnya akan dibahas rekan saya yang bernama Rudi Hermawan. Adapun 6 kaidah yang akan saya bahas yang pertama itu ma la yatimu wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Yang kedua ma hurima istimaluhu hurima tikhaduhu. Yang ketiga ma hurima ahduhu hurima ittauhu. Yang keempat la yungkaru muhtalafu fihi wa innama yungkaru mujma'u alaihi. Dan yang kelima al-maisuru la yaskutu bil ma'suri. Dan yang keenam an-ni'matu biqadri nikmati wa nikmatu biqadri nikmati. Nah, itu adalah 6 kaidah yang akan saya bahas. Dan selanjutnya 6 kaidah selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Rudi Hermawan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya masuk ke kaidah yang pertama, yaitu kaidah ma la yatimu wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Jadi kaidah ini merupakan salah satu bagian dari kaidah-kaidah fikih yang sebagian ulama membahasnya sebagai bagian dari kaidah umum dalam fikih Islam. Nah, adapun arti dari kaidah ini yaitu sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengannya sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Nah, dalam arti yang lain, bahwasanya perkara yang tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan kewajiban, maka hukumnya juga wajib sebagaimana kewajiban yang diperintahkan. Jadi begini kawan-kawan, setiap perkara yang wajib itu tidak akan sempurna tanpa adanya perantara yang membuat dia sempurna. Maka perantara yang membuat perkara wajib itu sempurna, hukum sesuatu perantara itu juga menjadi wajib. Nah, untuk lebih dapat memahami maksud dari kaidah ini, maka perlu diketahui bahwasanya ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan sesuatu kewajiban, yaitu pertama kewajiban yang tidak dibebankan kepada setiap mukallaf untuk melaksanakannya, misalnya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mampu untuk melaksanakannya, misalnya seperti puasa, sholat, menutup aurat dan lainnya. Nah, adapun contoh dari kaidah ma la yatimu wajibu illa bihi fahuwa wajib ini yaitu ketika seseorang yang berwudu memakai cincin yang benar ataupun sempit sehingga air wudu ini mengalir sehingga cincin ini menghalang air wudu itu mengalir ke bawah cincin tersebut dan membuat wudunya itu tidak sempurna, maka wajib untuk menggerakkan cincin biar airnya bisa mengalir. Jadi hukum menggerakkan cincin jadi wajib karena tanpa menggerakkan cincin wudunya tidak sempurna. Selanjutnya contoh lain seperti ketika kita sholat, bahwasanya sholat kita tidak akan sempurna tanpa berwudu. Maka wudu ketika melaksanakan sholat hukumnya menjadi wajib, walaupun hukum asal wudu itu tidak wajib, kawan-kawan. Contoh lain lagi seperti aurat. Nah, kita diwajibkan untuk menutup aurat sehingga kita diwajibkan untuk memiliki kain, baju ataupun celana ataupun yang lainnya yang sebagaimana bisa menutup aurat kita. Maka tanpa adanya perantara kain, baju ataupun celana tersebut kita tidak bisa menutup aurat kita. Maka memiliki kain, baju, celana dan lainnya itu yang bisa untuk menutup aurat itu hukumnya wajib, karena tanpa perantara tersebut kita tidak bisa sempurna menutup aurat kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaidah tersebut.
kita lanjut ke kaidah yang kedua, yaitu kaidah ma hurima isti'maluhu hurimat ikhaduhu. Nah, adapun makna dari kaidah ini yaitu sesuatu yang haram digunakan, haram pula disimpan. Jadi maksudnya di sini kawan-kawan, yaitu segala sesuatu yang diharamkan digunakan, baik itu berupa makanan, minuman atau benda-benda yang lain, maka hukum menyimpan dari sesuatu itu juga haram, kawan-kawan. Contohnya seperti haram bagi seorang muslim memelihara anjing ataupun babi, karena binatang tersebut haram untuk dimakan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 ayat yang ketiga tentang keharamannya, kecuali hal tersebut kita gunakan untuk berburu. Jadi kaidah ini melarang kita untuk menyimpan sesuatu yang haram digunakan, yaitu maksudnya agar tidak mendatangkan kemudaratan lebih lanjut, atau yang di dalam metode ijtihad permasalahan ini kemudian saddud jariyahkan. Yang dimaksud dengan saddud jariyah yaitu menutup jalan suatu maksiat lantaran dikhawatirkan dapat mengarah atau menimbulkan suatu maksiat yang baru. Oleh karena itu kita dilarang untuk menyimpan sesuatu yang haram digunakan tersebut. Nah, kita lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu kaidah ma hurima ahduhu hurima i'tauhu. Nah, adapun arti dari kaidah di atas yaitu artinya yaitu apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya. Jadi maksud dari kaidah di atas adalah bahwa apa saja yang haram kita mengambilnya, maka haram pula kita memberikannya kepada seseorang. Oleh karena itu, haram hukumnya memberikan kepada seorang uang yang didapat dari hasil yang batil. Misalnya uang yang kita dapatkan dari hasil mencuri, hasil korupsi, suap, ataupun lainnya kepada siapapun, sekalipun terhadap fakir miskin. Karena dengan menerima uang pemberian dari hasil yang batil bisa dianggap sebagai tolong menolong dalam perbuatan dosa yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa maksud dari kaidah ini yaitu tadi melarang kita untuk memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain, sebagaimana kita juga diharamkan untuk menggunakannya. Namun di dalam kaidah ini kawan-kawan ada pengecualiannya. Misalnya seperti ketika si Ayub dan si Abi bersengketa dan ingin meminta keadilan kepada pengadilan, maka ketika di sidang si Ayub dan si Abi ini yang sebenarnya benar itu adalah si Abi dan si Ayub salah. Namun ketika dalam sidang si hakim ini lebih memihak kepada si Ayub dan sebenarnya si Ayub ini adalah salah, maka boleh bagi si Abi ini memberi uang atau memberi hadiah kepada si hakim tersebut supaya hakim tersebut berbuat adil sesuai dengan undang-undang. Nah, itu adalah contoh dari pengecualian kaidah tersebut. Nah, lanjut kita akan masuk ke kaidah yang keempat, yaitu kaidah la yunkaru muhtalafu fihi wa innama yunkaru mujma'u alaihi. Yang artinya masalah yang masih diperselisihkan tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati. Nah, jadi maksud dari kaidah ini kawan-kawan yaitu sesuatu masalah yang masih diperselisihkan para ulama, maka tidak perlu kita ingkari hal tersebut.
Contohnya seperti hukum melaksanakan Maulid Nabi. Nah, ada sebagian ulama mengatakan Maulid Nabi itu tidak dibolehkan, dan ada sebagian ulama yang mengatakan Maulid Nabi itu dibolehkan. Nah, dan keduanya ini juga mempunyai dalil-dalil yang kuat dan mempunyai hujah, sehingga hal tersebut tidak perlu kita ingkari. Misalnya yang dia mengikuti ulama yang tidak membolehkan Maulid Nabi, maka dia tidak perlu mengingkari orang yang membolehkan tersebut. Dan sebaliknya, orang yang mengikuti ulama yang membolehkan Maulid Nabi, maka dia tidak harus mengingkari orang-orang yang tidak mengikuti tersebut. Contoh lain seperti dalam masalah kunut. Dalam masalah kunut yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebagian ulama melarang untuk kunut subuh, dan ada sebagian ulama mewajibkan untuk kunut subuh. Nah, hal itu tidak perlu kita ingkari karena para ulama masih berselisih mengenai hukumnya. Sedangkan mengenai hal yang sudah disepakati tentang keharamannya perlu kita ingkari, kawan-kawan. Contohnya seperti apa? Seperti zina, berjudi, minum khamr, dan lainnya. Maka hal seperti itu harus kita ingkari karena para ulama telah sepakat tentang keharamannya, dan di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan tentang keharaman hal-hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Namun kaidah ini juga seperti kaidah yang di atas tadi, yaitu juga ada pengecualian. Misalnya jika ada suatu permasalahan dan ulama berselisih mengenai hal tersebut, dan salah satu ulama yang berselisih tersebut tidak mempunyai dan berpatokan kepada dalil-dalil yang lemah, dan ulama tersebut adalah minoritas dalam menyelisihkan perkara tersebut, maka hal seperti itu juga perlu kita ingkari karena para ulama itu yang menyelisihi itu berpatokan dengan dalil-dalil yang lemah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaidah di atas tadi. Selanjutnya kita akan memasuki kaidah yang kelima, yaitu kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Artinya sesuatu perbuatan yang mudah dikerjakan tidaklah diabaikan atau tidaklah perlu kita tinggalkan sebab sesuatu yang susah dikerjakan. Nah, maksudnya di sini yaitu sesuatu perintah janganlah ditinggalkan hanya sebab kita susah mengerjakannya, kawan-kawan. Tetapi tetaplah kita kerjakan walaupun tidak bisa kita kerjakan sepenuhnya. Contohnya seperti ketika kita beramal, kawan-kawan, maka kita diperintahkan untuk ikhlas dalam amal yang kita lakukan dan tidak ria. Namun setiap kali kita beramal kita tidak bisa ikhlas sepenuhnya dan bahkan sering ria. Maka dalam hal tersebut, karena kita tidak mampu untuk ikhlas dan tidak mampu untuk supaya tidak ria, akhirnya kita meninggalkan amalan tersebut. Nah, maka hal seperti itu adalah salah, kawan-kawan. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berbuat sepenuhnya, maka berbuatlah semampu kita, kawan-kawan. Contoh lain seperti jika misalnya si Ayub mempunyai utang kepada si Abi 10 juta misalnya, kawan-kawan. Nah, karena si Ayub ini tidak mempunyai uang untuk membayar si Abi dan dia merasa keberatan untuk membayar utang tersebut, maka Ayub memutuskan tidak membayarnya sama sekali. Nah, itu adalah perihal yang salah, kawan-kawan. Jadi adanya kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur ini untuk tidak berbuat seperti itu. Oleh karena itu, si Ayub tetaplah membayar walaupun tidak mampu sepenuhnya supaya hutang tersebut bisa terselesaikan. Adapun dalil mengenai kaidah ini yaitu salah satunya terdapat dalam surah At-Takabun ayat ke-16 yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah,
Maksud dari kaidah ini, maksud dari dalil ini yaitu tentang kaidah ini juga kawan-kawan, yaitu supaya kita bertakwalah semampu kita, tidak harus sepenuhnya kalau kita tidak mampu, dan jangan ditinggalkan karena kita tidak mampu untuk melaksanakan sepenuhnya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah yang ke-6, yaitu kaidah an-ni'matu biqadri nikmati wan nikmatu biqadri nikmati. Nah, adapun artinya yaitu kenikmatan diukur dengan kadar kesusahan atau jerih payah, dan kesusahan juga diukur dengan kadar kenikmatan. Jadi maksud dari kaidah ini kawan-kawan yaitu semakin susah atau semakin sukar kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, maka semakin istimewa dan semakin banyak sesuatu yang kita dapatkan. Atau kaidah ini dalam sehari-harinya bisa kita atau sering kita sebutkan dengan sebutan usaha tidak akan mengkhianati hasilnya kawan-kawan. Nah, adapun contoh dari kaidah ini yaitu misalnya kenikmatan yang berupa ilmu kawan-kawan, ilmu pengetahuan. Jadi semakin tinggi tingkat ilmu seseorang, maka semakin susah pula dia mendapatkan, semakin banyak pula usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan perlu waktu dan tenaga dalam mendapatkan ilmu tersebut. Nah, contoh lain seperti apa? Ketika kita memiliki banyak uang misalnya, ketika kita memiliki banyak harta, yang harta itu kita peroleh dari hasil jerih payah kita sendiri, maka semakin banyak uang yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita sendiri, maka di balik itu ada kesusahan dan ada keperihan untuk kita bisa memiliki harta tersebut. Oleh karenanya semakin banyak kita bekerja, maka semakin banyak juga nikmat yang kita rasakan di baliknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kaidah-kaidah tersebut. Selanjutnya 6 kaidah yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan kaidah selanjutnya yaitu 7. Al-muta'adu afdalu minal qasiri. 8. Yuqbalu qawlu al-mutarajjamu mutlaqan. 9. Yudkhilul qawiyyu qawlat dha'ifi wala aqsa. 10. Haqqanil mukhtalifa ni la yatadakhalani. 11. Ad-dafa'u aqwa minar rafa'i. 12. Al-muhafadatu alail qadimus sholih wala khadu bil jadidil adola. Baiklah, langsung saja kaidah yang ke-7 yaitu al-muta'adu afdalu minal qasiri, yaitu perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Maksudnya yaitu suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq Haramain dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah itu berarti menghilangkan kesukaran-kesukaran yang ada pada umat. Kaidah ke-8, yuqbalu faulul al-mutarajjamu mutlaqan, yaitu kata-kata seorang penerjemah diterima tanpa syarat. Nah, adapun maksudnya yaitu sebagai contoh, seorang turis Amerika yang sedang berlibur ke Indonesia, maka ia harus menerima terjemahan bahasa Indonesia dari pemandu wisatanya. Kaidah ke-9, yudakhilul qawiyyu kholat dha'ifi wala aqsa, yaitu yang kuat mencakup yang lemah dan tidak sebaliknya. Maksudnya di sini sebagai contoh, seseorang melakukan kejahatan-kejahatan yang hukumannya berbeda, misalnya mencuri kemudian berzina,
maka hukumannya adalah potong tangan dan dirajam. Maka dalam kaidah ini hukuman rajam bisa menyerap hukuman potong tangan, namun tidak sebaliknya. Kaidah ke-10, al-haqqani mukhtalifani la yatadakhalani, yang mana artinya dua hak yang berbeda dan tidak saling menyapa. Kaidah ke-11 yaitu ad-dafa'u aqwa minar raf'i, yang artinya menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan. Maksud dari kaidah tersebut yaitu, contoh, seorang laki muslim berniat hendak kawin dengan perempuan Kristen. Nah, perbedaan agama ini ketika itu bisa membatalkan atau menolak sahnya pernikahan. Tetapi, jika ada lelaki dan perempuan sama-sama Islam dan telah terikat sebagai suami istri, kemudian pada suatu saat si istri pindah agama, maka pernikahan antara keduanya tidak bisa seketika menjadi batal, melainkan masih harus menunggu sampai habisnya masa iddah. Lanjut kaidah yang terakhir, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wala ghadhu bil jadidil adolah, yaitu mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan menginovasikan nilai-nilai baru yang lebih baik. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.